Satu demi satu terungkap fakta yang memperlihatkan rendahnya kredibilitas Komisi Pemilihan Umum, KPU. Penyelenggaraan pemilu 2024 semula diharapkan berlangsung terbuka, jujur dan adil, kini ternyata makin dipertanyakan banyak orang. Banyaknya kasus kecurangan di berbagai daerah membuktikan ketidakberesan kinerja KPU. Kita bisa sebut beberapa kasus yang sangat merisaukan. Misalnya, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, menjatuhkan sanksi, peringatan keras terakhir, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari dan anggota KPU lainnya. Kasus lain, misalnya, pelanggaran fatal pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia yang berujung kasus hukum dan kini perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Laporan mengenai kecurangan dan penggelembungan suara terjadi di berbagai daerah. Beberapa petugas panitia pemilihan kecamatan, PPK, diberhentikan karena ketahuan mempermainkan hasil suara pemilu. Terakhir ini, sejak Selasa, 5 Maret 2024, sejak pukul 20.50 WIB, diagram perolehan suara Pilpres yang biasanya ditampilkan pada laman Sirekap menghilang. Begitupun dengan chart hasil perolehan suara pemilu legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD RI. Masyarakat tidak lagi bisa melihat hasil penghitungan suara tingkat nasional, baik pemilihan presiden maupun anggota legislatif. Dalam laman pemilu 2024 KPU Go.id biasanya terpampang diagram berbentuk bulat atau batang yang menunjukkan perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu. Di bagian bawahnya juga tertera keterangan jumlah TPS yang sudah memasukkan data perolehan suara dalam Sirekap. Kini diagram perolehan suara peserta pemilu maupun keterangan jumlah TPS yang memasukkan data formulir model C1 plano tak ditayangkan. Masyarakat hanya dapat melihat formulir model C1 plano di TPS-TPS yang ada di daerah-daerah pemilihan, dan itu terjadi baik pada menu Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten, Kota, maupun DPD RI. Bukan hanya masyarakat yang kaget dengan kinerja KPU tersebut. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, pun mempertanyakan keputusan KPU menghilangkan diagram Sirekap tersebut. Seharusnya, SOP-nya, standar operasional prosedur, seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana? Kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Bagja lantas mengingatkan KPU RI agar sistem yang telah dibuat tetap berpedoman pada SOP, jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan, ujarnya. Bagja mengatakan, bila alasan peniadaan diagram hingga bagian perolehan suara agar masyarakat dapat melihat formulir model C1 plano, maka KPU RI harus juga menyertakan formulir D hasil, mulai dari tingkat kecamatan. Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi, ucapnya. Hingga saat ini belum ada penjelasan memuaskan dari KPU. Anggota KPU RI Idam Holik hanya menjelaskan saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu formulir model C1 plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024. Formulir model C1 plano di setiap tempat pemungutan suara, TPS, adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan, PPK, dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Kemudian, dituliskan dalam lampiran formulir model D. Hasil. Model C1 plano itu yang dimasukkan ke Sirekap. Namun faktanya, Sirekap sering tidak akurat sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di model C1 plano menjadi berbeda. KPU semestinya menjelaskan secara terbuka dan gamblang mengapa penayangan diagram hasil pemilu dalam Sirekap dihentikan. Kalau tidak, hal itu menunjukkan KPU makin tidak transparan. Makin tidak kredibel. Mengingat pemilu dan Pilpres 2024 merupakan hajatan nasional yang menyedot biaya ratusan triliun rupiah, KPU harus bisa mempertanggungjawabkannya. Baik pertanggungjawaban hukum maupun politik. Kita bisa memperkirakan, silang sengkarut seputar penyelenggaraan pemilu dan Pilpres tersebut memperbanyak peluru bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk menyiapkan gugatan. Langkah hukum hampir pasti akan dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, demikian pula langkah politik yang kini menguat di Senayan.
Ada dua langkah politik yang sedang dipersiapkan. Pertama, usulan hak angket yang diprakarsai PDIP, PKB dan PKS. Usulan tersebut baru ramai di media namun hingga hari ini belum ada usulan resmi kepada pimpinan DPR. Kedua, pembentukan panitia khusus, Pansus, yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Kedua langkah politik tersebut tidak hanya menyelidiki berbagai permasalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, Pilpres oleh KPU. Melainkan juga termasuk kebijakan pemerintah terkait penyaluran bansos pada masa kampanye, netralitas aparat dan ASN serta berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Jadi, naga-naganya, gugatan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 ini lebih luas ketimbang pada pemilu sebelumnya. Publik menunggu dengan seksama bagaimana nanti pemerintah dan KPU menyikapinya. Bagus kalau mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak, akan makin lucu saja.